Ya, oke baik ya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jadi ini adalah video kedua bagaimana ya kita membuat website menggunakan G Framework ya. Di video sebelumnya, teman-teman, eh, Anda ya perlu menyiapkan ini ya, perlu menyiapkan Laragon, kemudian yang di dalamnya ada Apache dan MySQL, kemudian ada PHP Storm, ada Git atau Composer, dan ada bitbucket.org. Anda daftar dulu ya ke sana. Oke, jadi Anda pastikan jika pengetahuan Anda dan secara teknis Anda sudah bisa menjalankan ya beberapa aplikasi ini, Anda boleh masuk ya. Anda boleh masuk ke tahapan selanjutnya. Oke, baik. Mari kita sama-sama ya, silakan dipraktekkan gitu ya. Jadi saya telah ya ada menginstal Laragon gitu ya. Untuk menginstal Laragon Anda cukup ke apa namanya? Ke YouTube, ke Google, kemudian Anda tulis ini Laragon installation ya. Ya, di sini adalah laragon.org, kemudian Anda download dan install. Oke, cara-caranya ada di sini. Sip. Oke. Jadi saya sudah punya ya Laragon gitu ya. Jadi saya sudah punya Laragon, teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Tinggal kita lakukan ini. Jadi Laragon saya punya itu versi 5.0 sekian di mana ya di dalamnya telah ada ini ya. Telah ada sekali lagi telah ada Apache web server dan MySQL database gitu ya. Dan informasinya bahwa Apache sudah berjalan di port 80 dan MySQL berjalan di port 3306 ya. Baik, mari kita lanjutkan apa next step yang kita lakukan. Sebagai panduan teman-teman boleh ya, teman-teman boleh karena kita pakai YII, jadi Anda bisa ke sini kemudian tulis YII Advanced ya. Oke, baik. Di kali ini ya, saya akan mendemokan atau kita sama-sama mendemokan bagaimana caranya kita instalasi YI dulu ya. Jadi sekali lagi tadi pastikan bahwa Laragon Anda sudah, kemudian Anda lihat. Nah, untuk instalasi saya pakai ini ya, pakai Y2 yang versi Advanced Project Template ya. Oke, karena di itu ada dua, ada yang basic, ada yang advance. Jadi untuk panduan kali ini saya menggunakan yang advance ya, advance project template gitu ya. Di sini ya kita menggunakan Composer untuk install ya. Di sini ada beberapa cara untuk lakukan instalasi ya. Bisa pakai archive file juga boleh dan lain sebagainya. Ini boleh, tetapi saya ya pada kesempatan ini mencoba ya kita pakai dulu yang bisa juga ini pakai Vagrant dan seterusnya ya. Kita akan pakai yang cara pertama menggunakan Composer. Kenapa? Karena kan tadi di presentasi saya ya sebelumnya kita ya pastikan bahwa kita pakai Composer ya. Jadi untuk jika teman-teman belum ada silakan ke situsnya composer.org kemudian lakukan instalasi dulu ya. Oke. Di sini ya copy saja teman-teman. Copy ini, kemudian kita jalankan seperti ini. Ya, copy ya sudah ada yang di copy tadi, kemudian kita perhatikan bahwa instalasi daripada ya kita masuk dulu ke sini ini. Oke. Jadi teman-teman oke ya.
sorry ya, kita clear dulu, kita cdc ya, kita ke drive C dulu ya. Jadi teman-teman kalau berhasil menginstalasi menginstalasi Laragon, nanti kita masuk ke Laragon dulu. Jadi seperti ini cd ya, change directory ke Laragon, kemudian ke www gitu ya, di sini. Jadi pastikan bahwa ya directory Anda ada di sini. Ya, sekali lagi ini didapat teman-teman dari kita menginstalasi namanya Git. Ya, teman-teman kalau belum ada silakan ya ke Git dulu, ini Git ya. Git installation. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang Git. Nah, boleh. Ini ambil yang ini juga bisa ya. Git SCM namanya. Ambil yang download di sini. Ambil yang versi Windows. Kemudian Anda install ya, yang versi 64 bit. Pakai itu instalasi. Nanti kalau berhasil install, ketika teman-teman klik kanan di desktop seperti ini, kemudian show more option seperti ini, nanti ada di sini ya, git bash here. Nah, boleh. Teman-teman klik saja seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, yang perlu kita lakukan pertama kali kita ya perlu ke change directory ke C dulu ya. Enter. Ya, nanti kita sekarang sudah berada di C, baru kita change directory ke Laragon, kemudian www, gitu ya, gini. Jadi kita sudah berada di sini. Nah, di sini kita paste kan ya, kita paste tadi yang ini. Oke, atau tidak kita kembali lagi dulu ke sini untuk pastikan tadi kita sudah copy ini, copy ya. Kemudian kita paste di sini, paste seperti ini. Nah, ini kata terakhir y application ini kita pakai ya. Kita ganti, kita rename saja menjadi misalnya aplikasi ya my apps ya. Oke. Di aplikasi pertama saya sebut my app ya. Website pertama saya sebut my app ya. Oke, my application kira-kira begitu. Atau penamaan Anda terserah mau namakan apa ya. Aplikasi Anda mau namakan apa silakan ya. Untuk sementara ini saya pakai my app ya. Oke. Nah, kalau sudah ya, teman-teman tinggal enter gini. Enter seperti ini. Ini nanti otomatis Y-nya itu diambil dari servernya, yaitu dari reponya ini, repositorinya. Dia sedang instalasi kalau begini, teman-teman. Nah, ini proses instalasinya ya. Anda lihat ada beberapa function atau beberapa library yang akan dia ambil ya, yang akan diambil sama dia ini. Ya, ini teman-teman ya. Ini adalah oke. Kalau sudah seperti ini ya, teman-teman, ini berarti kita sudah punya ya, aplikasi. Ya, kita sudah punya aplikasi Y. Tinggal kita sekarang ya coba. Oke. Sekarang kita mau ke aplikasi tadi, berarti kita tinggal change directory my app. Oke, enter. Nah, kita sudah ada, coba Anda lakukan ls gitu. Nah, ini ya. Kita sudah punya folder. Ya, kita sudah punya folder tentang Y yang baru kita install tadi. Ini ya. Oke. Ada beberapa hal yang perlu Anda simak di sini, ada common ya, ada folder backend, ada folder front end. Jadi ini adalah folder-folder yang akan nanti kita menjadi fokus kita ya. Ada common, ada front end, ada back end. Oke. Sip. Ya.
Oke, jika sudah seperti ini, ya teman-teman, kita sekarang tinggal lakukan yang namanya inisialisasi ya, inisialisasi project kita. Kita bisa jalankan perintah ini ya, php init. Ya, saya perbesar sedikit. Oke, php init, enter. Nah ini kita. Jadi kita mau, kalau namanya tahap pengembangan berarti di proses development ya 0, kita disuruh pilih kita mau 0 atau 1 gitu ya. 0 itu untuk development, sedangkan 1 itu untuk production. Artinya production itu sudah di server utama, ini kan masih proses pengembangan, ya kita pilih saja 0 gitu ya. Kemudian Anda enter. Oke, jadi inisialisasi ya, kita perlukan inisialisasi ini di bawah development environment. Oke, yes. Enter. Oke. Di saat kita enter tadi teman-teman, kita ditambahkan ya, baik di back end maupun di front end, beberapa aplikasi, beberapa file yang akan kita pakai sebagai apa namanya, ya, sebagai tempat kita nanti akan membuat aplikasi ini sendiri ya. Nih beberapa ya, ada web, ada back end, ada web, kemudian ada config dan lain sebagainya ya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman ya, sudah berhasil melakukan instalasi terhadap ya, terhadap G. Nah, bagaimana buktinya kalau ini sudah berhasil? Mari kita kembali ke sini ya, teman-teman boleh ya mengetikkan localhost gitu ya. Kemudian ambil tadi my app gitu ya. Stop dulu.